Tak jauh dari Hagia Sophia, banyak bangunan-bangunan yang menarik mata kita untuk mencari, untuk masuk ke dalamnya. Ternyata bangunan yang sangat mewah dan anggun itu adalah kuburan-kuburan bersejarah, kayaknya orang-orang penting yang berada di Turki ko. Mungkin juga kayak pahlawan-pahlawannya atau ustadz-ustadz atau orang-orang yang bersejarah dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Komplek perkuburannya sangat-sangat autentik lah, sangat indah, khas Turki, dibangun dengan kayak seperti peti gitu, tapi dengan kalimatullah. Jadi pokoknya stigma kuburan tidak boleh diancaan, atau kuburan itu mesti dari hanya tanah saja, hilang sekejap kalau kita datang ke Turki. Karena gimana pun Turki itu adalah negara Islam dengan syariat Islam, tapi kuburannya masih penuh dengan sejarah. Mereka punya bangunan khas seperti itu. Kuburan seperti itu sangat indah karena mereka bangun kayak khas Turki banalah. Tak jauh dari situ akhirnya ambo lapar, siang-siang makan di Burger King. Menu Burger King kok menu yang paling murah lah. Ada pilihan yang paling murah hanya 10 lira, berarti itu lebih kurang 12.000. Ada ayam, ada minumannya, ada burgernya, ada kentangnya. Cukup lah untuk makan siang. Kalau untuk ambo makan siang di Burger King kok cukup lah. Sedangkan makan malam kadang-kadang ambo harus pilih yang menunya ada nasi. Tergantunglah kebutuhan nasi itu, ambo minimum sekali dalam 2 hari harus makan nasi. Di Gulhane Parknya tidak jauh dari situ sebenarnya ada Topkapi Palace, itu kayak istana Topkapi, tapi karena itu museum sekarang jadi masuknya mesti berbayar dan ribet. Jadi ambo hanya mengelilingi Gulhane Park. Jadi Gulhane Park itu dari sudut utara ke sudut selatan ambo jelajahi, ingin mencari apa saja yang ada di situ, bentuk tamannya, bagaimana keindahannya. Jadi keindahan Gulhane itu cukup menarik karena di bagian tertinggi dari Gulhane bisa mencari ke daerah Selat Bosporus. Keindahan bagian lain dari selat itu, kota-kota yang di seberangnya, lalu lalang perkapalannya, kita bisa cari dari situ. Gulhane Park itu salah satu taman tertua dan taman mewah dan mahal yang ada di Istanbul. Mungkin dulunya itu kayak taman di depan kerajaan, jadi taman yang disediakan untuk orang kerajaan, mungkin untuk putri atau pihak keluarga kerajaan untuk menikmati sore hari atau menikmati keindahan kota Istanbul oleh orang kerajaan. Gulhane Park itu tidak jauh dari Hagia Sophia. Kalau tidak salah sekitar 300-500 meter saja kita jalan dari Hagia Sophia. Kalau tidak salah juga ada metronya, metro Gulhane namanya kalau tidak salah. Jadi bisa naik metro langsung di pintu gerbang selatan atau pintu gerbang kecil lah, bisa masuk langsung ke Taman Gulhane. Taman itu free untuk umum dan sangat indah. Kalian mesti datang ke Gulhane Park itu pulau.
Bangunan dan bentuk tamannya khas Turki dan European style lah. Jadi kayak kita masuk di peradaban kuno yang ada gedung-gedung kuno bersejarahnya dan sangat kayak di film-film yang mengisahkan kayak kerajaan-kerajaan. Kalau film-film Hollywood atau film-film Eropa itu hampir sama dengan itu. Jadi kalau duduk di situ kayak masuk duduk di era-era tahun bara yang ada orang berpakaian kerajaan atau tentara berkuda. Jadi masuk seperti kita berada di daerah situ. Tidak jauh dari taman, kita bisa tinggal turun menyeberang jalan saja. Semua kayak taman, bukan taman juga, taman ketek lah, yang tampil orang memancing kadang. Jadi kita bisa menikmati sore atau sunset di Siko Pulo. Untuk mencari pemandangan di bagian lain dari seberang Selat Berpolus yang indah itu, kita bisa duduk di Siko menikmati sore hari ataupun siang hari lah. Karena kan lagi musim semi ataupun musim winter ataupun musim gugur, cuaca sangat dingin, jadi nyaman aja untuk duduk di Siko. Kecuali di musim summer ya, musim panas, pasti cukup anget bana kalau duduk di Siko. Akhirnya seharian berkeliar, tiba waktunya di sunset time, masih di area apa ya namanya, ada yang tidak jauh dari Hagia Sophia tadi, di Selat Berpolusnya. Sangat indah karena pertama alami oleh pengunjung, kayak merasa di daerah perkotaan besar, sunset yang indah, dan aktivitas warga yang cukup sibuk lah. Iko penampakan Selat Berpolus di dake jembatan penyeberangan atau Galata Bridge, dan juga lewat dari metro stationnya yang bisa mencari ke daerah sekeliling. Itu sangat indah mana. Metro station kalau kita bisa menyeberang lewat Siko Pulo dari bagian satu ke bagian yang lainnya sambil menikmati keindahan kota. Sangat nyaman untuk bisa berjalan di daerahku. Memang di Turki kok kalau pemandangan malam masjidnya sangat-sangat memukau dan menawan, karena pencahayaan ke masjid itu membuat masjid itu pusat sentral dari mata memandang kalau di kegelapan malam. Karena di daerah sekitar Selat Berpolus kok tidak banyak gedung-gedung yang tinggi bana, cuma gedung-gedung standar. Jadi masjid terpampang nyata di depan mata keindahannya. Jadi kalau kalian datang ke Istanbul, pasti setiap malam kalian harus menikmati malam-malam di Istanbul kok.
jangan pulang capek, pulanglah tengah malam lah ya, pulang ke hotel lalu pagi keluar ya. Pasti kalian akan terpukau karena kenangan seperti itu tidak mudah datang kembali.